Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Guru Dadus Channel dengan topik Ayo Belajar IPS. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi bab pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, jika kemarin materinya kita sudah paparkan tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kali ini kita akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, letak dan luas Indonesia ini terbagi lagi menjadi dua submateri. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta, dan yang kedua, letak dan luas Indonesia. Nah, untuk pertama ini kita akan mempelajari atau membahas tentang submateri pemahaman lokasi melalui peta. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa klik subscribe bagi yang belum klik, dan juga klik tanda lonceng di samping kanannya untuk mendapatkan informasi-informasi atau video-video terbaru dari Pak Guru Dadus Channel. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Silakan dicermati, diperhatikan. Selamat belajar, tetap semangat, salam cerdas. Tujuan pembelajaran kita pada submateri ini adalah yang pertama, memahami pengertian peta, yang kedua, mengidentifikasi jenis peta berdasarkan isinya, dan yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur peta. Oke adik-adik, di belakang saya ini sudah terdapat salah satu contoh jenis peta negara kesatuan Indonesia. Nah, mungkin adik-adik sudah ada yang pernah melihat sebelumnya, baik itu waktu sekolah dasar tahun kemarin. Mungkin kalian lihat ada yang seperti ini tertempel di dinding kelas kalian, atau di antara kalian ada yang pernah membuka atlas yang isinya adalah beragam peta di Indonesia dan dunia. Nah, apakah yang dimaksud dengan peta itu? Nah, silakan disimak penjelasan berikut ini. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Jadi, peta itu gambar dari bumi yang dibuat dalam satu bidang datar, baik itu di kertas maupun di kain, atau biasanya di kertas spanduk, bisa dikatakan sebagai peta. Nah, ini adalah contohnya. Dan diperkecil menggunakan skala. Jadi peta itu gambaran permukaan bumi yang bukan sesungguhnya, tapi diperkecil. Nah, supaya dia muat dalam satu kertas, tapi digunakan yang namanya skala. Nah, apa itu skala? Nanti saya akan jelaskan pada bagian simbol peta. Nah, kembali ke peta. Nah, di dalam peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Contoh, di mana letak Jakarta, ibu kota Indonesia? Nah, di dalam peta akan ditampilkan posisi Jakarta berada di mana. Di sebelah utaranya ada apa? Di sebelah selatannya daerah apa? Nah, itulah informasi-informasi yang terdapat dalam peta. Nah, adik-adik sudah paham kan apa yang dimaksud dengan peta? Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis peta. Yang ada di belakang saya ini adalah satu dari sekian banyak jenis peta yang bisa kita jumpai di sekeliling kita. Namun kali ini kita akan membahas jenis peta berdasarkan isinya. Ada berapa jenis peta berdasarkan isinya? Nah, silakan dicermati materi berikut. Jadi, peta berdasarkan isinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, peta umum. Yang seperti ini contohnya. Peta umum itu menampakkan keadaan sebenarnya dari suatu wilayah. Mulai dari lautnya, daratannya, tinggi daratannya, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Jadi peta tematik itu atau peta khusus itu menampilkan informasi-informasi tertentu yang ingin kita ketahui dalam peta. Misalnya peta tematik 34 provinsi di Indonesia tahun 2015. Nah, inilah disimbolkan dengan warna-warna dari 34 provinsi. Lautnya tidak disimbolkan sebagai biru dan lain-lain sebagainya. Hanya ditampilkan khusus 34 provinsi di Indonesia. Nah, itulah peta tematik. Itulah dua jenis peta berdasarkan isinya, yaitu peta umum
dan peta khusus atau peta tematik. Nah, untuk mengetahui atau untuk bisa membaca peta, kita harus mengetahui unsur-unsur yang ada dalam peta. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam peta? Silakan adik-adik buka atlas jika kalian punya atlas di rumah, atau yang punya peta, silakan Anda buka petanya untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam peta tersebut. Baik, unsur pertama yang harus ada di dalam peta adalah judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta itu menunjukkan isi suatu peta, biasanya berada di bagian atas. Nah, seperti ini contohnya. Jadi peta itu harus ada judul. Kalau tidak ada judul, kita tidak tahu peta apa yang ditampilkan, ya. Yang kedua adalah skala peta. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, jadi skala itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di bumi. Jadi, jika seorang kartografer, sebutan bagi orang yang membuat peta, jadi kartografer adalah orang yang ahli dalam membuat peta. Nah, mereka itu tidak sembarangan dalam membuat peta, harus memperhitungkan skala yang digunakan. Contohnya seperti ini. Ini skala dalam peta. Nah, ada dua jenis skala yang ada dalam peta. Tergantung kartografernya mau memilih yang mana. Nah, yang ini disebut dengan skala garis atau skala grafis. 0 km, kemudian setelahnya itu 175, kemudian 330. Itu artinya apa? Setiap 1 cm dalam peta ini itu sama dengan 175 km di jarak sesungguhnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya skala angka. Nah, dia ditulis dengan cara 1:17.500.000. Artinya, setiap 1 cm di dalam peta itu 175 km dalam keadaan sesungguhnya atau jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Contoh misalnya, jarak dari rumah kalian ke sekolah itu 2 km. Nah, kalian akan membuat peta. Nah, peta yang akan kalian buat itu antara rumah kamu dengan sekolah itu harus jaraknya 1 cm. Nah, supaya bisa menulis perbandingan 1:200.000. Yang ketiga adalah orientasi utara. Nah, apa itu orientasi utara? Ini juga penting dalam peta. Kenapa? Orientasi utara itu adalah petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara. Jadi kita bisa tahu bagian mana yang menunjukkan arah utara pada peta. Kalau kita sudah tahu arah utaranya, maka kita akan mengetahui pula yang mana selatan, yang mana barat, dan yang mana timur. Nah, lambangnya seperti ini. Ada tanda U di atasnya. Ini saya perbesar. Jadi arah mata angin, kemudian di atasnya U. Nah, jika U-nya ada di atas, maka selatan ada di bawah. Dan timur ada di kanan, barat ada di sebelah kiri. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang keempat, yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan, sehingga memudahkan pengguna untuk membaca dan memahami isi peta. Nah, contoh peta Provinsi Bali ini, di dalamnya banyak sekali simbol-simbol. Saya perbesar, ini dia salah satu simbol-simbolnya. Ada simbol pesawat, artinya bandara. Ada simbol Denpasar, simbolnya lingkaran merah dalam kotak putih, itu ibu kota provinsi. Kemudian kota-kota besar. Kemudian yang warna merah itu jalan raya, yang biru itu biasanya sungai. Jadi berikut contoh simbol-simbol yang ada dalam peta.
Ini dia. Ibu kota negara ditanda dengan kotak merah biasanya. Kemudian ibu kota provinsi warna merah, kemudian dalam lingkaran. Ibu kota kabupaten, kecamatan, kota lain. Pelabuhan juga ada simbolnya. Bandar udara disimbolkan dengan pesawat. Gunung api yang tidak aktif disebut segitiga warna hitam. Kemudian berapi disimbolkan dengan segitiga warna merah. Nah, simbol garis. Jadi tadi itu simbol titik ya. Sekarang simbol garis. Nah, simbol garis itu bisa berupa sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi, batas daerah, dan lain-lain. Kemudian simbol warna. Simbol warna ini menandakan bahwa itu adalah daratan dan lautan. Ada warna hijau sampai warna gelap, kemudian ada yang warna biru terang sampai biru gelap. Kemudian simbol area. Ada danau, rawa, sawah, atau formasi batuan kapur. Inilah simbol-simbol yang ada dalam peta. Nah, biasanya dijelaskan dalam legenda. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu legenda. Kemudian unsur selanjutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Selain digunakan untuk penentuan letak astronomis, garis koordinat juga dipakai dalam penentuan iklim dan zona waktu suatu wilayah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada garis lurus, vertikal, dan horizontal. Jadi yang vertikal itu garis bujur namanya ya, adik-adik. Ingat, garis vertikal itu namanya garis bujur. Yang horizontal atau garis lurus itu, yang dari kiri ke kanan, itu namanya garis lintang. Selanjutnya adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, contohnya ada di lingkaran merah ini, peta Papua Barat. Yang berwarna merah berarti itulah yang dipetakan, yang merupakan bagian dari Pulau Papua, dan di samping kirinya atau di sebelah baratnya adalah Provinsi Maluku. Yang terakhir adalah legenda. Nah, yang mana yang dimaksud dengan legenda? Keterangan semua objek yang ada dalam peta. Jadi, semua simbol-simbol itu dicantumkan di dalam legenda, disertai dengan keterangannya. Jadi tergantung mereka mau pakai simbol apa. Seperti tadi, untuk Provinsi Bali, dia memakai untuk simbol ibu kotanya lingkaran merah dalam kotak putih. Nah, ada juga yang memakai lingkaran merah di dalam lingkaran putih. Nah, tergantung kartografernya mau memakai yang mana. Tapi itu dicantumkan dalam legenda, supaya kita bisa dengan mudah membaca peta yang ditampilkan. Ini dia legendanya. Posisi legenda biasanya berada di bagian bawah. Ini saya perbesar. Lengkap di dalam, skalanya berapa, dia memakai skala angka dan skala garis. Kemudian simbol-simbolnya juga ada. Oke adik-adik, itulah tadi materi kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar, nonton ulang videonya supaya kalian lebih memahami materi pemahaman lokasi melalui peta. Selamat belajar, tetap semangat, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.